Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa berhadir di tengah jamaah sekalian. Lebih bangga lagi ketika mendengar suara adik kandung saya, Anas Jabir, yang menimami, dan dari saudara saya, Anas ini termasuk nomor 11. Masih ada satu lagi di Madinah, kita mau coba, mudah-mudahan bisa kita tarik dan rayu, karena adik-adik saya semuanya 12 timnas. Walaupun kami dari keluarga penghafal Al-Quran atau adik-adik saya, tetapi dari orang tua belum hafal Quran di masa kita mulai hafal. Ibu saya masih sampai usia 40 tahun buta huruf, tidak bisa baca Quran. Ayah saya belajar sampai kelas 3 SD. Walaupun di luar keluarga, tapi dekat, seperti paman saya adalah salah satu imam besar Masjidul Haram, makanya kita berikan nama yayasan atas nama beliau, Syekh Ali Jabir. Dan itu pun saya dapat nama ini panggilan karena saya belajar sama guru paman saya dan gurunya Syekh Muhammad Ayub, gurunya para imam-imam di Masjid Nabawi, di Masjidul Haram, Syekh Khalil bin Abdurrahman Al-Qari rahimahullah, yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia. Dan beliau dikenal Ustadzul A'immah. Pasti yang belajar sama beliau pasti jadi imam. Anak beliau, satu imam besar Masjid Quba, yang satu lagi imam besar Masjid Qiblatain, yang satu lagi imam Masjid Mikat. Dan imam Masjid Quba dan Qiblatain alhamdulillah dapat anugerah, mereka sempat mengimami salat tarawih di Masjid Nabawi. Dan ketika dua anak beliau dipanggil menjadi imam di Masjid Nabawi, baru saja beliau meninggal dunia. Kira-kira gimana perasaan kebanggaan seorang guru, muridnya yang paling pertama jadi imam besar Masjidil Haram itu Syekh Ali Jabir rahimahullah, murid yang kedua jadi imam besar Masjid Nabawi Syekh Muhammad Ayub, dan dua anaknya juga berkesempatan menimami tarawih di Masjid Nabawi, baru beliau meninggal dunia. Dan ketika sebelum beliau wafat, saya berkesempatan umrah, dan saya sudah sempat undang beliau ke Indonesia. Dan beliau berkata, saya optimis dan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Indonesia. Kalau Indonesia, kalau Makkah dan Madinah sumber kedatangan Islam dan turunnya Islam di sana, kata beliau, insya Allah Indonesia menjadi pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Dan beliau sering mentugaskan dan tidak boleh merasa lelah atau capek untuk mencetak sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya belajar sama beliau ketika saya sudah khatam dan hafal 30 juz. Saya merasa diri sudah hebat. Ketika saya berkesempatan, saya 6 bulan berturut-turut minta kesempatan untuk belajar sama beliau. Beliau sulit untuk menerima murid baru. Kalau tidak kenal dekat dan baik, sulit. Karena menurut beliau, apalagi di usia tua, tidak mau buang banyak waktu. Makanya saya 6 bulan. Bahkan saya datang wasilahnya seorang guru saya, murabbi yang mendidik Syekh Ali Jabir. Karena Syekh Ali Jabir anak yatim. Ketika meninggal, sebelum meninggal bapaknya, Syekh Ali Jabir di masa kecilnya diserahkan kepada Syekh Rahmatullah Qari. Sekarang Syekh Rahmatullah Qari masih ada, usianya hampir 100 tahun. Masih ada di Madinah. Saya selalu berkhidmat untuk beliau, membawa mobil kalau malam, karena malam dia tidak bisa melihat, untuk ke Masjid Nabawi. Saya sempat sampaikan melalui beliau, izinkan saya bisa belajar sama Syekh Khalil. Ya udah, nanti saya hantarkan. Begitu diantarkan dan beliau menyambut dan membaca dan minta saya baca suratul Fatihah. Saya merasa diri sudah hafal, sudah hebat, sudah belajar banyak. Ternyata saya tidak lupa
beliau di dalam suratul Fatihah menegur saya lebih dari 36 kali dalam bacaannya. Mulai dari a'udzu, dza, ba, sya, syai, ta. Membuat saya semangat, bukan putus asa. Mau belajar dari nol, tak apa-apa. Anggap saya masih bodoh. Memang semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Kata beliau, ya udah besok aja. Datang besok tidak memberikan luang lagi. Lusa ketemu di Masjid Nabawi, kadang ketemu di jalan. Saya hanya begitu ketemu beliau, hampir langsung cium tangan beliau. Kalau beliau pun izinkan saya cium kakinya, saya mau cium kakinya. Seorang yang telah melahirkan banyak penghafal Al-Quran dan menjadi favorit dunia para penghafal Al-Quran dari beliau. Dan subhanallah, salah satu nasihat dari seorang guru dan ulama ketika saya menyampaikan, saya sudah 6 bulan berturut-turut merayu, berusaha, datangin, tapi belum diberikan kesempatan. Saya pas antar Syekh Rahmatullah ke Masjid Nabawi. Kata beliau, ini kan masih waktu untuk azan Isya. Coba kita masuk lewat Babur Rahmah, sekalian salam kepada Rasulullah SAW. Ziarah lewat makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kami belajar, selepas bersalam kepada Rasulullah SAW dan 2 para sahabat, boleh berdoa menghadap kiblah, bukan menghadap makam. Ketika kami berdoa, kami dapat belajar salah satu doa yang dikabulkan sesudah ziarah Nabi Muhammad SAW. Habis bersalam kepada Rasulullah SAW dan 2 sahabat. Saya menghadap kiblat dan menyampaikan hajatku, ya Allah, bukakan hatilah seorang guru yang saya berkeinginan sekali untuk bisa belajar sama beliau. Kemudian saya dibawa sama Syekh Rahmatullah dan salat di area di bagian haram baru yang tausiah, tidak masuk ke bagian haram yang lama. Dan subhanallah, ketika saya ingat persis Syekh Hudhaifi yang salat Isya, saya berdiri, Syekh Rahmatullah di sebelah kanan saya. Tiba-tiba pas kita mulai salat, di samping saya datang salat Syekh Khalil sendiri. Di usia tua beliau, bisa dikatakan cukup atau jarang ke masjid, karena dari segi fisik dan sangat mengganggu. Kalau dia turun, kalau orang ini bertemu, ributlah, kasihan. Akhirnya dia, karena posisi rumahnya di salah satu rumah-rumah wakaf yang dibangun oleh pemerintah, bagian Masjid Nabawi ada di sebelahnya Masjidul Haram. Sekarang sudah tidak ada, sudah dihabiskan karena perluasan Masjid Nabawi. Subhanallah, tiba-tiba beliau datang di samping saya. Begitu saya rasa beliau ada di samping saya, wallahi jamaah sekalian, sepanjang salat saya nangis. Tidak bisa membayangkan bagaimana seorang guru dan ulama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kemudahan yang cukup susah. Saya 6 bulan berturut-turut berkeinginan kesempatan untuk diizinkan belajar. Begitu selesai salam, saya langsung buang diri dan kemudian mencium tangan beliau dan minta sama beliau, izinkan saya bisa belajar. Beliau langsung melihat ke saya dan beliau senyum. Kamu anak yang tidak putus asa. 6 bulan. Baru selepas salat beliau ambil, bawa tangan saya langsung ke rumahnya. Dari situ saya yang belajar sama beliau. Dan saya ingat pertama saya berhasil lulus Al-Fatihah 19 hari baru bisa lulus.